Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Susanti dengan NPM A1J022049 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Materi yang akan kita bahas yaitu yang A. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. B. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. C. Manajemen perguruan tinggi. D. Dimensi makna perguruan tinggi. E. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Yang A. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis pendidik tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu konsep pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesetiaan penerapan keahlian tertentu. Nah, yang kedua yaitu konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebut di atas. Penelitian merupakan kegiatan telah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan teknologi atau kesenian. Perguruan tinggi dapat dibentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. A. Akademik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. B. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Nah, yang ke-C, sekolah tinggi. Penyelenggaraan sekolah program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. D. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. E. Universitas menyelenggarakan suatu program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana atau kesenian tertentu. Nah, yang ke B, menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti 2 yaitu teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. C. Manajemen perguruan tinggi. Ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu memberikan pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi mengenai titik krusial apa yang sedang kita kerjakan, membuat para manajer lebih waspada mengenai perubahan, kesempatan baru, dan perkembangan ancaman. Memberikan pada manajer alasan-alasan yang masuk akal mengenai prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi, membantu
mengintegrasikan berbagai keputusan yang berhubungan dengan strategi tertentu yang dilakukan oleh berbagai manajer pada berbagai bidang. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan suatu sikap manajemen yang lebih produktif daripada sikap defensif atau reaktif yang sudah terlambat. Yang kedua, perorganisasian. Fungsi perorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Yang C yaitu pergerakan. Tugas pergerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi atau masing-masing bekerja sesuai dengan telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lainnya. Fungsi penggerakan kadang-kadang digantikan dengan istilah lain, misalnya fungsi pemimpinan. Nah, yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen. Namun, bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Yang D, dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama yaitu dimensi etis. Hakikat, tugas, dan panggilan universitas adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta sama akan pengetahuan. Yang kedua yaitu dimensi keilmuan. Tujuan utama pendidikan ilmu adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar, mengajar, penelitian, dan mengabdikan pada masyarakat. Yang ketiga yaitu dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum, tidak ada struktur atau sistem. Yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Yang keempat yaitu dimensi sosial. Melalui pembelajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam mencegah berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lainnya. Nah, yang kelima yaitu dimensi korposi. Perguruan tinggi menghadapi persaingan yaitu antara perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Apabila pelanggaran mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri sehingga mengalami defisit, dan kalau terus-menerus demikian kelangsungan hidupnya akan terancam. Nah, yang yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Ada 4 aspek globalisasi yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu dalam lingkungan baru. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu perguruan tinggi ada dampak yang perlu diatasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu pertama tantangan pada pengelolaan, yang kedua tantangan pada proses pembelajaran, yang terakhir yaitu tantangan pada pendidikan nilai. Nah, mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan hanya itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.